If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Ya, cerita-cerita dari supporter Indonesia yang akan mendukung timnas Indonesia di China. Nah, inilah daftar negara yang akan menyiarkan China versus timnas Indonesia jam tayang TV seperti ini. Yang terakhir, Martin Paes sudah tak tertolong lagi. Jelang kontra China, kelakuan kocak kiper timnas Indonesia ini bikin fans Garuda terhibur. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Kalau ada orang-orang selain penggawa timnas Indonesia yang sedang sibuk mempersiapkan tenaga menyambut laga melawan China, maka mereka adalah PPI Tiongkok. Ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Negeri Tirai Bambu juga tengah bersemangat memberikan dukungan untuk anak asuh Sinteyong. Nah, PPI Tiongkok berkolaborasi dengan KBRI Indonesia di China dan Federasi Sepak Bola China atau CFA untuk menjadi sarana pemesanan dan pembelian tiket pertandingan China versus Indonesia. Berbicara dengan bola.com, Windy Rahmasari, Ketua PPIT Shandong mengatakan, sejak awal mengetahui timnas Indonesia berada satu grup dengan China pada kualifikasi Piala Dunia 2026, langsung menyiapkan segala hal. Qingdao itu sebelumnya tidak jauh dari keramaian dan stadionnya pun di tengah-tengah. Tapi karena tanding malam agak susah untuk para supporter nantinya perihal transportasi. Tapi kita sudah siapkan transportasi kalau diperlukan karena memang angkutan seperti taksi bakal susah, kata Windy. Ya, PPI Tiongkok juga sebelumnya mengakomodasi tiket supporter timnas Indonesia. Windy mengatakan seluruh alokasi dari CFA atau Federasi Sepak Bola China yang berjumlah 250 tiket sudah terjual habis. Selain itu, Windy juga senang dengan antusias warga China menyambut duel melawan timnas Indonesia. Menurutnya, sepak bola Indonesia sudah diakui oleh warga lokal dan merasa kalau duel nanti bakal berjalan dengan seru. Kemarin saya juga survei ke lapangan sebagai panitia di sana. Dan saya bertemu dengan warga lokal ya. Kita komunikasi bareng. Saya melihat mereka sebenarnya sangat antusias menyambut pertandingan ini. Banyak sekali loh dari warga lokal yang bertanya, "Kalian dari Indonesia ya?" Saya ngefans juga sama timnas Indonesia, apalagi sekarang tim kalian lagi naik. Mereka bilang loh, banyak pemain timnas Indonesia yang mereka sukai. Ya, antusiasme PPI Tiongkok dan WNI di China pada umumnya sangat membara dalam menyambut timnas Indonesia. Windy bercerita sudah punya yel-yel penyemangat bagi anak asuh Sinteyong itu nantinya. Kemarin kita saat sambut timnas Indonesia di bandara, itu supaya semangat tandingnya kita tuh, ya kita kasih yel-yel penyemangat. Sebenarnya mepet banget, 30 menit sebelum mereka datang baru kita buat. Tapi tenang, kita juga sudah siapkan semuanya. Kita juga sudah siapkan drum, bendera, pokoknya pernak-pernik supporter. Kita siap menjadi pasukan pendukung timnas Indonesia, kata Windy lagi menambahkan. Daftar negara yang akan menyiarkan pertandingan China versus timnas Indonesia dalam lanjutan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ternyata sudah mencapai sekitar 141 negara. Daftar negara tersebut tersebar di berbagai belahan dunia termasuk Belanda di Eropa serta Vietnam dan Malaysia di kawasan ASEAN. Ya, jadwal timnas China versus Indonesia akan dimainkan di Stadion Youth Qingdao, China pada Selasa 15 Oktober malam ini mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Tayangan laga di Indonesia bisa disaksikan lewat RCTI, GTV, serta live streaming China versus Indonesia di Vision Star. Ya, pertandingan China versus Indonesia terhitung sebagai matchday keempat di grup C di ronde ketiga zona Asia kualifikasi Piala Dunia, dan kedua kubu sama-sama bertekad meraih hasil maksimal di laga malam ini. Apalagi bagi tim Garuda yang baru saja menelan hasil kurang menyesakkan di matchday 3 lalu. Ya, pekan lalu timnas Indonesia nyaris merebut 3 poin perdana ketika ditahan imbang 2-2 di markas Bahrain pada hari Kamis 10 Oktober. Garuda kala itu masih unggul 1-2 sampai menit ke-96 injury time. Akan tetapi 3 poin tersebut sirna secara kontroversial ketika Bahrain menyamakan skor pada menit ke-99 atau 3 menit lebih banyak dari tambahan waktu yang seharusnya diberikan oleh wasit.
Nah, sebaliknya, China juga berambisi untuk bangkit hal ini karena tim naga menjadi satu-satunya peserta yang belum mengantongi poin di grup C. China selalu kalah dalam 3 laga awal, termasuk pada pekan lalu kalah 3-1 di kandang Australia. Alhasil, timnas China harus rela untuk sementara duduk di posisi juru kunci grup C. Ya, pertandingan China versus Indonesia hari ini atau Selasa 15 Oktober akan menjadi momentum menarik bagi tim Garuda. Selain bertekad meraih kemenangan perdana, Indonesia juga punya kans untuk menunjukkan taji di mata dunia. Pertandingan China versus Indonesia rencananya bakal disiarkan sampai mencapai 141 negara dari berbagai belahan dunia dan jumlah ini meningkat tajam kalau dibandingkan duel Bahrain versus Indonesia pada pekan lalu yang hanya disiarkan 48 negara berbeda. Menariknya, laga malam ini juga disiarkan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Sementara dari tim rival sesama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga Asia ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan tentu saja China selaku tim tuan rumah. Ya, deretan lawan di grup C tersebut dapat sama-sama memantau kekuatan China ataupun Indonesia lewat tayangan live nantinya. Di kawasan Eropa ada negara Belanda yang akan juga menayangkan pertandingan China versus Indonesia. Hal ini tidak kalah menarik mengingat banyaknya pemain timnas Indonesia yang sekarang berumput di Eredivisie Belanda. Saat ini setidaknya ada 5 pemain Indonesia yang memperkuat tim di liga tertinggi negara kincir angin. Di antaranya ada Miss Hilgers dari Twente, ada Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, ada Ivar Jenner dari Jong Utrecht, ada Tom Hayi untuk Almere City, sampai Eliano Render untuk PSV Zwolle. Selanjutnya negara asal kompetisi para pemain diaspora lain yang turut menyiarkan adalah Australia, Korea Selatan, Thailand, sampai Amerika Serikat. Namun tidak ada hak siar untuk Italia, Inggris, dan Belgia, kendati beberapa pemain Garuda berkarir di negara tersebut. Ya, keseluruhan persebaran hak siar pertandingan China versus Indonesia terdiri dari 32 negara Asia untuk AFC, 17 negara Oceania untuk OFC, 26 negara Eropa atau UEFA, serta 19 negara Afrika untuk CAF. Dan berikutnya gabungan Amerika Utara, Tengah, dan Karibia atau CONCACAF dan Amerika Selatan atau CONMEBOL berjumlah 47 negara. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Martin Paes kembali menarik atensi fans Garuda karena tingkah kekocakannya menjelang timnas Indonesia melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kembali akan menunjukkan tajinya ketika bertandang ke markas China pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 15 Oktober pukul 7 malam nanti. Ya, para anak asuh Sinteyong pun sudah melakukan sesi latihan menjelang laga penting yang berlangsung di Qingdao, China tersebut. Dan seperti biasa, punggawa Garuda menjalani sesi latihan dengan santai namun tetap serius. Momen ini juga dibagikan oleh sejumlah pemain ataupun official timnas Indonesia di Instagram masing-masing. Salah satunya adalah Sandy Wallace yang mengunggah sejumlah potret dirinya ketika mengikuti sesi latihan tersebut di Instagram pada Senin 14 Oktober. Namun ada yang menarik perhatian fans Garuda pada postingan terbaik pemain KV Michelin tersebut, yakni adanya sebuah komentar kocak dari Martin Paes selaku kiper andalan timnas Indonesia. Paes menyoroti penampilan baru Sandy yang kini punya kumis dan bahkan memberikannya nama baru, Sandy Shahab, tulis komentar Martin Paes. Alhasil, komentar random yang diberikan oleh kiper FC Dallas ini langsung menarik atensi dan menuai beragam respon dari fans Garuda. Bang Pes udah nggak ketolong ya guys, kata salah satu netizen Indonesia. Ya ampun Bang Pes, cepet banget ngertinya ya. Siapa nih yang ngasih tahu ini? Bang, udah bang, ngetawain caption Sandy aja udah sampai 1 menit. Ya, kini Martin Paes pun juga sudah siap tampil maksimal dan kembali menjadi tembok kokoh demi bisa meraih kemenangan perdana untuk skuad Garuda. Sebelumnya timnas Indonesia tercatat sudah 3 kali meraih hasil imbang termasuk dengan skor 2-2 ketika melawan Bahrain di laga kontroversial pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober lalu.